Jumpa lagi dengan channel Ki Anom Sumedang. Kali ini saya jarah ke makam Prabu Cakradewa di Panjalu bersama rombongan Inabah 29 Pondok Pesantren Suryalaya. Prabu Cakradewa adalah putra dari Lembu Sampulur I dan masa keemasan kerajaan Panjalu dipegang oleh Prabu Sanghyang Cakradewa ini. Raja Prabu Sanghyang Cakradewa adalah raja yang terkenal arif bijaksana, teguh melaksanakan papakon ajaran karahayuan, serta memiliki kemampuan membaca tanda-tanda zaman, menangkap firasat hal-hal yang akan terjadi, atau istilahnya weruh sadurung winara atau waswada permana tinggal. Beliau sebagai Raja Linuhung berilmu tinggi dan pandita, bersifat piku. Ia berpendirian bahwa tujuan hidup manusia memperoleh keselamatan, kesejahteraan hidup yang hakiki, yang sejati. Sebagai raja yang linuhung dan berilmu tinggi, ia berpendirian bahwa tujuan hidup manusia memperoleh keselamatan dan kesejahteraan hidup yang hakiki. Sehingga Prabu Sanghyang Cakradewa adalah raja yang menaruh perhatian besar terhadap nasib generasi mendatang, supaya mensejahterakan rakyatnya dipandang sebagai kesejahteraan yang langgeng sepanjang masa dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, ia mendambakan tahta kerajaan nanti dipegang oleh orang yang memiliki ilmu yang berguna bagi kesejahteraan generasi di kemudian hari, dan ini ternyata terbukti dari anaknya beliau bernama Prabu Sanghyang Borosngora yang mampu menyebarkan agama Islam di Nusantara ini. Dan satu lagi bernama Kiai Santang. Demikian sekilas tentang Prabu Cakradewa. Semoga bermanfaat. Lokasi makam Prabu Sanghyang Cakradewa terdapat di tengah hutan, tapi nggak jauh juga dari lingkungan penduduk, cuman terpencil sehingga cocok buat seorang spiritual yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dan berzikir. Di tempat ini menyepi atau supi karena tempatnya terpencil dan masih dilindungi oleh pohon-pohon yang banyak, sehingga kalau kita berzikir di tempat ini sangat khusyuk. Dan saya lihat di makam Prabu Cakradewa ini masih terdapat pusaka-pusaka yang belum diambil mungkin, dan ini juga pusaka peninggalan kerajaan beliau sehingga masih banyak yang tersembunyi. Dan ini makam Prabu Cakradewa atau Prabu Sanghyang Cakradewa, hanya satu buah, mungkin ini juga makom, nggak tahu makam. Dan di bawahnya ada mata air keramat atau air kahuripan. Disinilah menurut kepercayaan masyarakat buat membuka aura pengasihan. Cuman di sini dilarang buang air kencing atau air besar karena ini masuk tempat disucikan. Dan di sini ada tradisi masyarakat yang buang uang ke bak air ini sebagai bentuk permohonan agar dimudahkan rezeki dan dihilangkan kesialan. Sehingga jangan heran kalau di sini banyak uang koin yang dibuang. Dan di sini banyak boleh untuk mandi. Inilah mata air keramat kahuripan peninggalan Prabu Sanghyang Cakradewa. Semoga bermanfaat. Selain air keramat, air kahuripan ini berguna untuk mensucikan diri ketika kita mau ziarah ke tempat Prabu Cakradewa, sehingga kita bisa mandi dan bersuci untuk wudhu di tempat ini. Dan ini sangat dianjurkan ketika kita mau meditasi atau berzikir, tawasul, untuk mengambil wudu dulu atau bersuci dulu, sehingga kita bisa kontak dengan gaib karena kita telah suci secara harfiahnya, kita secara bersih badan kita dan berwudu, sehingga kalau kita bertawasul di tempat ini kita sempat hadir kontak dengan gaib yang ada penghuninya di tempat ini karena kita telah bersuci dengan air keramat tadi. Dan ini anak-anak Inabah 29, mereka ada anak-anak yang direhabilitasi, baik apakah ada yang stres, ada yang kecanduan narkoba atau obat-obat terlarang. Pesantren Suryalaya ini ada namanya Inabah. Inabah itu khusus untuk suatu tempat untuk merehabilitasi orang yang kecanduan narkoba atau depresi dan sebagainya. Ini adalah
Inabah 29, karena inabah itu banyak dari 1 sampai 29. Demikian, semoga menjadi pengetahuan. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Dok, nalo di dot kan udah pesenin batang atau apa gitu. Ayo, jadi lu paling tungguin aja. Yang tahu ya pangeran tongkat bapak Kamu lagi macannya unik. ada bocah mak masihan dan beureum di pojok aja.